Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran akidah dengan membaca Al-Aqidah Safariniyah. Kita di hari ini masuk di bait 79 yang belum sebutkan tentang pelaku dosa besar. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan orang yang jatuh dalam dosa besar selain syirik. Kata beliau rahimahullah, wa yafsuqul mudnibu bil kabirah kada idza asarra bis saghirah. Al-mudnib, pendosa yang jatuh dalam dosa, itu yafsuq, dia fasik bil kabirah, dengan dosa besar yang dia lakukan. Dia dianggap fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Perkataan awal ini, yang belum katakan ini, ketika dikatakan fasik dengan dosa besar, ini adalah merupakan pendapat ahli sunnah wal jamaah menyelisihi murji'ah. Menyelisihi murji'ah. Karena mereka berpendapat orang yang jatuh dalam dosa besar selama ada keimanan dalam hatinya, dia mukmin. Dia mukmin. Tidak fasik. Tapi kita katakan fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Kada idza asarra bis saghirah. Demikian pula kalau dia terus menerus dengan melakukan dosa kecil, dia juga dianggap apa? Fasik. Iya. Ini sekali lagi madhab ahli sunnah menyelisihi madhabnya murji'ah, yang mereka mengatakan wan nasu fil imani syai'un wahidun. Orang-orang itu dalam keadaan, dalam keimanan sama saja. Yang penting dia beriman satu derajat. Jadi sama itu imannya Abu Bakar dengan orang yang paling fasik. Menurut murji'ah. Karena pengertian iman menurut murji'ah, qaulun pengertian iman menurut murji'ah adalah at-tasdiq, pembenaran dengan hati saja. Pembenaran dengan hati saja. Yang penting dia sudah benarkan, dia mau melakukan maksiat, tetap mukmin. Kalau menurut ahli sunnah, iman kan adalah i'tiqad, ya, bi al-janan wa amalun bil jawarih wa qaulun bil lisan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Kalau menurut ahli sunnah, iman itu adalah berkeyakinan dengan hati, beramal dengan anggota badan, mengucapkan dengan lisan, bisa berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Itu pengertian iman. Kalau mereka enggak, iman yang penting tasdik, pembenaran. Maka dibangun di atas madhab mereka itu enggak ada orang fasik. Semuanya mukmin, kamilul iman, sempurna imannya. Kemudian beliau bilang, berikutnya, la yakhrujul mar'u minal imani bimu biqatid dzambi wal isyani. Almar, seorang
La yakhruju minal iman. Tidak keluar dari keimanan. Artinya tidak kafir. Seorang itu tidak kafir. Bimubiqat. Dengan dosa-dosa yang membinasakan. Maksudnya di sini selain syirik. Wal isyani dan kemaksiatan. Ucapan beliau di sini la yakhruju minal iman bil mubiqat. Ini bantahan terhadap manhajnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena orang Khawarij dan Mu'tazilah ya, mereka berpendapat pelaku dosa besar selain syirik. Kalau syirik semua biar ahli sunnah keluar dari Islam. Tapi perbedaannya dosa besar selain syirik. Zina, merampok, mencuri, membunuh. Itu namanya dosa-dosa besar. Iya. Kalau Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat pelaku dosa besar siapa yang membunuh atau berzina atau mencuri keluar dari Islam. Jadi lawan dari Murji'ah. Kalau Murji'ah bermudahan. Terserah mau mencuri, mau merampok. Tetap mukmin. Yang sempurna imannya. Kalau Murji'ah, kalau Mu'tazilah dan Khawarij. Pencuri, perampok, pembunuh. Itu kafir. Makanya Khawarij gampang sekali dia. Ya, melakukan kudeta. Karena kalau ada pemerintah yang maksiat, kafir. Gampang sekali dia bom kalau Khawarij. Kenapa? Iya. Ini kafir. Kafir. Karena pandangan mereka. Ini yang beliau katakan ini tidak. Seorang tidak keluar dari keimanan. Dengan dosa yang dia lakukan. Dengan dosa yang dia lakukan. Tidak keluar dari keimanan. Kita katakan mukmin wa fasik bidambi. Mukmin bi imanihi wa fasik bidambi. Bi isyanihi. Dia beriman dengan keyakinannya itu, keimanannya. Tapi dia fasik dengan dosa yang dia lakukan. Dia fasik dengan dosa yang dia lakukan. Wa wajibun alaihi ayyatuba min kulli ma jarra alaihi huba. Ini berikutnya. Bukan berarti kita katakan tidak kafir, bukan berarti seorang itu bermudahan dengan dosa. Yang wajib padanya adalah untuk bertobat. Wa wajibun alaihi ayyatuba. Yang wajib baginya untuk bertobat. Karena setiap yang berdosa diperintahkan untuk bertobat. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian, wahai orang-orang beriman, agar supaya kalian beruntung. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Jadi setiap yang berdosa itu wajib baginya bertobat. Wajib. Tobat itu adalah pekerjaan atau ibadah, amalan yang wajib dilakukan. Min kulli ma jarra alaihi huba. Setiap apa yang dia lakukan berupa huba, berupa dosa. Huba maknanya dosa, itsm. Jadi wajib. Apakah itu al-kabirah atau as-saghirah, al-israr bis-saghirah tadi. Apakah itu dosa besar atau dosa apa? Kecil. Hanya saja kan dosa kecil gugur dengan amalan-amalan ketaatan. Dosa kecil gugur dengan sholat 5 waktu. Gugur dengan sedekah. Gugur dengan puasa. Paham kan dosa-dosa kecil? Gugur dengan umroh, gugur dengan haji. Itu dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar ini butuh taubat. Ya, kan Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, wa Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, mukaffiratun ma bainahunna, idza jitanabal kabair atau majtanabal kabair. Sholat 5 waktu antara satu yang dengan yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penggugur dosa selama ditinggalkan dosa besar. Berarti yang diampuni, digugurkan adalah apa? Dosa kecil. Maka wajib kita bertobat.
Iya, wajib kita bertobat. Wa yaqbalul maula bimahdil fadli min ghairi abadin kafirin munfasili. Masya Allah. Wa yaqbalul maula. Al-maula Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menerima, yakbalu menerima. Tobat tadi bimahdil fadli. Murni keutamaan dari Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Paham kan? Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menerima tobat kita. Tapi Allah menerima tobat kita itu murni apa? Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala murni keutamaan. Min ghairi abdin ghair munfasil. Tapi dari selain hamba kafir munfasil. Lihat, selain hamba yang kafir yang terpisah. Maksudnya yang meninggal di atas kekafiran. Karena kalau kafir kemudian masih hidup dan bertobat diterima. Di sini adalah yang tidak diampuni adalah yang tidak diterima lagi tobatnya adalah dari seorang dari yang selain yang kafir. Kalau yang diterima tobatnya min ghairi abdin kafir. Yang diterima tadi ya, yaqbalul maula bimahdil fadli min ghairi abdin kafir. Dari selain hamba yang kafir, munfasil, yang terpisah ruhnya dengan jasadnya. Paham kan? Iya. Artinya kalau kafir kemudian meninggal di atasnya, maka tidak diterima lagi apa? Tobatnya. Paham kan? Tidak diterima lagi tobatnya. Dalil akan hal ini tentunya sangat banyak sekali. Ya, apakah dari Quran atau dari Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya yang meninggal di atasnya. Yang meninggal di atasnya, bukan yang hidup. Yang meninggal di atas dosa syirik. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Tahu kan? Makanya beliau tegaskan. Malam yatub min kufrihi. Selama dia tidak bertobat dari kekafirannya. Meninggal dan dia tidak bertobat dari kekafirannya. Bididdihi fayar taji an syirkihi wasaddihi. Dengan lawannya maka dia kembali dari kesyirikannya dan kembali dari saddihi, kembali dari menghalangi, rujuk dari menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang dia kembali bertobat dari kesyirikannya sebelum dia meninggal, maka dia akan diampuni. Masuk dalam keumuman ayat kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jadi kalau tadi itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, itu bagi yang meninggal tanpa tobat. Kemudian ayat ini, wahai orang-orang kul, katakan wahai Muhammad, li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, Allah mengampuni seluruh dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Paham kan? Iya, Allah mengampuni seluruh dosa. Ini ajakan. Iya. Waman yamut walam yatub minal khata fa amruhu mufawwidun lidil ata. Fa iyasha ya'fu wa insya antaqam wa iyasha a'ta wa ajzalan ni'am. Ini yang terakhir. Waman yamut, siapa yang meninggal, walam yatub minal khata. Siapa meninggal dan dia tidak bertobat dari al-khata, dari kesalahan selain syirik tentunya. Dari kesalahan selain syirik. Fa'amruhu mufawwadun lidil ata. Maka perkaranya itu diserahkan kepada yang maha memberi, Allah.
insya'a ghafara. Kata beliau, fa iyyasha ya'fu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Dipahami ini? Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Wa insya'an taqom. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya sampai sebatas dengan dosanya tadi itu. Kemudian dia akan masuk pada akhirnya kemana? Ke surga. Paham? Tidak kekal di neraka. Dan ini adalah menyelisihi sekali lagi manhajnya Khawarij dan Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah, mereka berpandangan pelaku dosa besar selain syirik kekal di neraka. Itu mereka. Kekal di neraka pendapatnya. Kalau ahli sunnah tidak. Orang yang jatuh dalam dosa besar yang meninggal di atasnya tidak bertobat, tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Seperti yang dikatakan oleh beliau sini. Jika Allah menghendaki dia akan diampuni dan langsung masuk surga. Jika Allah menghendaki dia akan disiksa dulu di neraka kemudian akan masuk ke surga. Itu pelaku dosa besar. Tidak sama dengan manhajnya mereka. Jadi fa iyyasha ya'fu wa iyyashan taqom. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan al-kabirah. Orang yang jatuh dalam dosa besar. Ya, jika dia meninggal di atasnya maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Jika Allah kehendaki Allah akan memaafkan, jika Allah kehendaki Allah akan menyiksanya. Wa in yasha a'ta wa ajzalan ni'am. Dan jika Allah berkehendak Allah akan memberikan dan melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya surga. Maksudnya apa? Surga. Ini adalah pokok dari keyakinan. Kalau antum melihat nanti, ini kan belum hanya uraikan manhaj ahli sunnah di sini. Terkait dengan al-mudnib bil kabirah. Ya, demikian pula idza asarra bis saghirah. Kalau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil. Ini manhaj ahli sunnah. Yang menyelisih manhaj ini, maka dia keluar dari jalur yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW menjelaskan yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka. Jadi dia masuk neraka tapi akan keluar darinya siapa yang memiliki keimanan dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah. Paham kan? Akan keluar walaupun dia disiksa dulu dengan api neraka. Orang-orang Khawarij Mu'tazilah berdalil dengan ayat-ayat yang ada ta'bir kekalnya. Yang ada ta'bir kekalnya. Kita jawab itu ancaman. Itu ayat ancaman. Paham kan? Yang kedua ditakbir dengan kekal. Bisa dua. Kekal, betul kekal. Karena dia menghalalkan misalnya. Karena menghalalkan dosa besar kafir. Berarti dia kekal betulan. Paham kan? Atau kekal karena tulul muks. Lamanya dia di neraka untuk membersihkan dosanya itu. Sehingga dibilang apa? Kekal. Itu jawabannya gampang sekali. Karena tidak mungkin ayat-ayat atau hadits dari Nabi kita Muhammad SAW bertentangan. Ini yang dikatakan. Selesai? Kita cukupkan dulu. Dengan 7 bait tadi. InsyaAllah kita lanjutkan besok itu lagi. Setelahnya. Wakila fid duruzi. Wazzanadiqah. Sa'ir tawa'il munafiqah. Fakulli da'in libtida'in yuqbal. Yuqtalu. Itu besok insyaAllah.